Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke dua device agak sulit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebentar. Baik, langsung aja ya. Mungkin ini belum semua, tapi eh, mudah-mudahan khususnya, oke, khususnya teman-teman, karena sebenarnya bukan hanya Cameng, ada beberapa juga yang agen ataupun mitra share yang kita sengaja undang ya, karena memang pembahasan eh, untuk pada malam hari ini terkait program haji. Saya udah salam belum ya? Saya lupa. Udah ya. Sampai lupa. eh Baik, sebelum dimulai sebetulnya kenapa sih memang pertama memang sosialisasi, kedua penting ya, sangat penting terkait produk knowledge. Kenapa? Karena khususnya teman-teman sales ataupun Dercap sendiri yang memang terjun langsung menjual program haji ya. Karena bagaimana kita mau berjualan ataupun closing ketika memang produk kita sendiri belum tahu ataupun belum hafal atau belum menguasai ya, Bapak Ibu dan teman-teman admin tuh. Kenapa kita bayangkan ketika menjelaskan program haji gitu terlihat gampang karena sepintas haji khusus ya, haji khusus tok ya, kuota pemerintah kemudian berangkatnya sekitar 7 sampai 9 tahun. Tapi memang di sini khususnya MIW kita membuat beberapa program agar supaya memudahkan jamaah untuk bisa mendaftar di Madinah Iman Wisata gitu. Makanya memang penting sekali untuk teman-teman Bapak Ibu bisa menguasai ataupun hafal terkait program-program haji bersama Madinah Iman Wisata. Salah satunya misalkan ketika kita berbicara program tabungan ya, kenapa kita mengadakan program tabungan agar supaya mungkin yang awalnya aduh ngumpulin DP aja kayaknya sulit untuk bisa kekumpul. Kayak kita mengadakan program tabungan. Kemudian ada juga yang baru pas daftar di tahun keberangkatan kayaknya belum kegambar kira-kira harganya berapa, makanya kita membuat program Haji Mengikat supaya memudahkan jamaah dan juga tentunya bagi teman-teman sales ataupun Bapak Ibu Dircap MIW ya gitu kan. Nah, program Haji MIW ini sendiri menurut saya itu memang salah satu program yang winning product ya, yang bagi Bapak Ibu dan teman-teman sales gitu wajib ataupun harus merasa memang program ini pertama program satu-satunya ya di, bahkan menjadi apa sih istilahnya, memang sekarang tuh ada yang mengikuti menjadi pelopor ya, pelopor program haji mengikat gitu. Bahkan awal-awal mula adanya program haji mengikat, apaan tuh haji mengikat gitu kan, akhirnya banyak bertanya. Kemudian sekarang mungkin sudah eh, tersebar informasinya eh, di beberapa banyak teman-teman travel lainnya gitu, hingga akhirnya banyak juga yang mengikuti program ini. Nah, sebetulnya ketika program ini mulai jalan ataupun apa namanya, misalkan terlihat tuh ada yang mengikuti. Nah, itu kesempatan kita sebetulnya untuk menggali lagi eh, di travel rekan-rekan yang mengikuti program kita. Apa namanya manfaatnya supaya kita juga tahu oh bagaimana sih mereka menjalankan program ini. Kemudian kita bisa lihat apa ya peluangnya gitu kan, perbedaan dengan kita dan Susah, kita cari. audionya terputus-putus, Mas. Putus-putus Pak ya? Jelas? Hah? Apa? Oke. Jelas Pak? Jelas. Coba cari sinyalnya. Yang lain jelas? Mungkin sinyalnya Pak Andi, Pak. Mungkin sinyal Pak Tadi ya? ya, Iya, dengar di saya dengar sini Mas saya saya jelas bagus, kok. Pak Andi. Jelas ya? Oke, Ya, bisa mungkin yang apa namanya Bapak Ibu yang mungkin terganggu sinyalnya boleh
cari sinyal dulu ya untuk bisa mudah-mudahan bisa memahami. Oke, baik Bapak Ibu. Kita masuk ke program Haji 1448. Sebetulnya kurang lebih sedikit mirip, hanya ada beberapa yang diganti nama dan apa namanya menyesuaikan program ataupun pembayarannya ya. Jadi kita bagi untuk program haji apa namanya haji khusus 1448. Ini juga kita namain 1448 lebih ke ciri karena kan sebelumnya tuh juga mirip-mirip. Akhirnya supaya kita fokus khususnya teman-teman admin yang menginput di platform bisa menyesuaikan dengan program ini. Akhirnya kita apa namanya membuat ada apa namanya tanda ya 1448 Hijriahnya gitu kan. Masuk ke program sebentar agak nge-lag. Oke, mudah-mudahan mudah-mudahan nggak pusing ya. Kita fokus ke yang tengah. Kemarin memang tadinya mau dibuat presentasi atau di flyer, akhirnya udah ini aja yang ada gitu. Yang pertama program signature. Jadi program signature itu sebelumnya ada yang DP 5.000, kemudian pelunasannya di tahun keberangkatan, tapi harganya belum ada. Ini juga namanya signature. Yang awal-awal kita buat program Madinah Iman Wisata. Dan itu juga yang menjadi program travel pada umumnya. Jadi travel pada umumnya itu DP 5.000, ada yang 4.500, kemudian nanti harganya di tahun keberangkatan, harganya belum ada. Jadi kita menjual hanya nomor porsi. Ketika jamaah nanya harganya berapa, itu nanti harganya di tahun keberangkatan. Makin ke sini banyak yang jamaah yang tanya, kok belum ada harganya? Terus gimana caranya tahu mau beli tapi nggak ada harganya? Akhirnya kita membuat estimasi ya. Jadi mengeluarkan harga tapi harga itu tidak mengikat, harga kisaran. Jadi misalkan tahun itu harganya contoh sebelumnya itu 15.500, nah harga pada tahun itu 15.500, maka inilah kisaran harga untuk nanti keberangkatan. Atau adapun nanti kenaikan berapa-berapanya nanti menunggu di tahun keberangkatan. Ini pada umumnya haji secara umum, haji khusus ya. Kita nggak bicara haji reguler karena itu biasanya jamaah daftar langsung di bank ataupun KBIH gitu. Untuk haji reguler kita fokus membahas haji khusus ya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi namanya harga apa haji paket khusus ya. Harga haji khusus, harga mengikat. Nah, inilah yang menjadi program Madinah Iman Wisata. Nah, kalau sebelumnya hanya ada satu, sekarang kita dibagi menjadi tiga untuk yang signature. Pertama paket silver, Sultan, kemudian suaranya terputus-putus, nggak bisa dipahami itu. halo Pak, Suaranya terputus-putus itu. masuk kan? Suara jelas. Eh, Pak Andi sepertinya sinyalnya Pak ya. Ini yang lain cukup jelas. Coba diperbaiki dulu, Mas. Iya, di sini sudah jelas Pak. Pak Andi mungkin bisa pindah tempat, Pak. Ke mana cari sinyal Ini yang bagus, saya- Pak? Karena suara Mas Ridwan jelas, Pak. Kayak gitu. Ya, kita lanjut ya. Nah, oke. Yang pertama paket signature silver. Ini sebetulnya kalau yang sebelum-sebelumnya eh, ada paket mengikat, hanya mengikat tok, kemudian ada paket Mina, yang terakhir paket palladium. Nah, ini sekarang berubah menjadi paket silver, paket signature silver. Kemudian DP-nya sama, DP 5.000, pelunasannya 12 bulan setelah DP ataupun setelah BP keluar ya. Nah, ini sama dengan sebelumnya. Bedanya adalah yang sebelumnya 11.000, kalau yang sekarang 11.500. Jadi kalau yang kemarin kok nggak ada harga paket palladium, nah sekarang menjadi paket silver. Jadi kita kembali ke awal seperti paket-paket umroh, ada silver, ada gold, ada platinum ya. Jadi DP 5.000, pelunasan 12 bulan setelah BP keluar, ini sekarang menjadi program signature paket silver ya, 11.500. Ini sama program-programnya, fasilitasnya sama di paket signature apa namanya silver. Bedanya sebelumnya itu lunasnya 6 bulan, kemudian kalau sekarang ditambah lagi waktunya menjadi 12 bulan setelah BP keluar untuk pelunasannya. Ini clear ya, insya Allah. Ini sebelumnya sudah apa namanya sudah ada dan tinggal melanjutkan, hanya perbedaannya di nama programnya saja. Kemudian yang kedua
Ini juga sebelumnya sudah ada, jadi DP-nya 5.000, kemudian pelunasannya di tahun keberangkatan. Ini juga sama sebelumnya paket signature 13.500. Begitupun platinum. Bedanya untuk platinum ini DP-nya eh, lebih naik sedikit, nambah 500 yaitu 5.500. Nanti khususnya cabang nanti kenapa bisa 5.500, apa namanya? Nanti sesi-sesi cabang ya. Jadi untuk yang platinum memang dibedakan, apa namanya, DP-nya hanya selisih 500 saja. Jadi sama ya, DP 5.000 semuanya kecuali yang platinum. Nah, kemudian pelunasannya yang silver 12 bulan, yang lainnya yang gold dan platinum ini di tahun keberangkatan. Oke. Nah, nanti ini juga akan menyesuaikan program ini dengan pengisian PKS, kemudian pengisian platform. Jadi memang harus tahu dan harus paham paket-paketnya supaya sinkron dengan PKS dan dengan platform ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk fasilitas sebetulnya nanti bisa dipelajari dengan apa flyernya masing-masing. Nah, sepintas untuk yang paket silver dan gold ini hotelnya Hotel Bintang 4 Hilton Convention, di Madinahnya Astones atau dulunya Artal ya, atau mungkin bisa juga disampaikan Aston apa, Ansor Golden Tulip ya. Tapi kalau sesuai flyer kita pakainya Aston gitu. Tapi lebih mudahnya untuk yang silver dan gold ini paket hotelnya bintang 4, kemudian yang platinum bintang 5 ya Bapak Ibu. Oke, untuk ini sudah jelas ya karena ini sudah insya Allah sudah pernah ada, sudah 10 tahun sebelumnya juga sudah ada, insya Allah sudah jelas asal. Yang penting nanti hafalkan nama programnya dan ada pergantian dari Palladium ke Silver ya catatannya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ini untuk di PKS, jadi ada sedikit perbedaan. Kalau sebelumnya itu setiap paket itu masing-masing PKS-nya masing-masing berbeda sendiri. Setiap PKS satu program atau satu apa namanya satu paket satu PKS. Kalau ini hanya dibagi dua, signature dan tabungan. Nanti setelah ngisi PKS di dalamnya baru terbagi menjadi tiga. Signature ada tiga, tabungan ada tiga. Nanti yang signature Bapak Ibu bisa pilih pakainya yang silver, gold ataupun platinum. Nah, ini bisa dibaca. Contoh, sorry, cepat banget. Paket silver, ini nama paketnya paket mengikat silver, kemudian kamar kuat, harganya 11.500, DP-nya 5.000, sisa pelunasannya 6.500. Ini nanti 12 bulan setelah BB keluar. Nah, nanti ada catatan di sini untuk paket silver ya, Bapak Ibu. Seperti sebelum-sebelumnya, apabila dalam waktu 12 bulan jamaah tidak melunasi paket silver senilai 6.500 pelunasannya, maka program akan diganti menjadi program gold. Ya, dengan otomatis kalau sekarang kemarin sempat diingatkan, nah, kalau untuk sekarang di PKS semuanya diingatkan, kemudian ditulis, jamaah juga bisa melihat langsung ketika memang 12 bulan tidak bisa melunasi, maka programnya akan diganti menjadi program gold. Yaitu nanti berarti tinggal melunasi aja tapi di tahun keberangkatan gitu ya. Nah, ini untuk gold paket-paketnya ini ya, penjelasannya, eh, layanan B, kemudian platinum, layanan A ya, Ibu. Oke, ini untuk apa namanya pilihannya. Nanti setelah melihat tadi paket-paketnya, nanti paket yang dipilih diisi di rincian paket yang dipilih. Jadi nama paketnya tinggal disesuaikan dengan yang ini. Kalau dia paketnya platinum, berarti mengisinya di sini berarti paket platinum. Kalau dia pakainya paket gold, paket gold, berarti di sininya nanti isiannya paket gold, DP berapa, sistem pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya tanda tangan. Jadi perbedaan PKS dari yang sebelumnya adalah ada pilihan paketnya di dalamnya. Tapi hematnya PKS-nya hanya satu, satu program, satu PKS. Paketnya bisa dipilih di dalamnya. Jelas ya untuk yang signature, ada yang ingin ditanyakan? Atau terakhir aja ya, supaya menghemat waktu. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk program BSI DP 1.000. Ini juga sebetulnya sudah ada juga sebelumnya. Jadi DP-nya 1.000, kemudian sisanya dengan tabungan ya. Cuma memang nanti ada sedikit perbedaan di skema tabungannya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke program haji khusus yang tabungan BSI. Pertama,
paket-paketnya sama dengan yang signature. Ada silver, gold, dan platinum. Ya, clear ya, nama paketnya sama. Kemudian harganya juga sama, 11.500, 13.500, 17.500. Yang menjadi pembeda, pertama, DP semua program yang tabungan BSE DP-nya 1.000 US dollar. DP-nya 1.000 US dollar. Kalau yang signature itu 5.000, kecuali yang platinum 5.500. Kalau yang BSI DP-nya 1.000 US dollar. Oke, cukup DP. Nah, selanjutnya adalah DP selanjutnya itu kita menggunakan tabungan. Kalau sebelumnya tabungannya 2 tahun ya, 2 tahun atau 25 kali. Kalau yang sekarang tabungannya 1 tahun. Oke. Perbedaannya adalah di silver setelah DP 1.000 tabungan selama 12 bulan itu wajib lunas. Jadi kalau harga 11.500 DP 1.000 maka pelunasan sisanya 10.500 ini dicicil ataupun menggunakan tabungan nilainya 10.500. Nanti jamaahnya bisa dicicil 12 kali, berarti nanti tinggal dibagi 12, bisa dicicil 6 kali, bebas. Nanti tergantung request dari jamaah. Yang penting nanti isi di SI-nya, dia mau berapa kali cicilannya, auto debitnya. Dan wajib, programnya BSI wajib membuka tabungan BSI. Untuk apa? Untuk proses auto debit dari rekening jamaah ke rekening MIW-nya. Kedua, kenapa wajib menggunakan tabungan BSI? Ini kan DP baru 1.000, kemudian sisanya kita menggunakan apa namanya pembiayaan ya. Pembiayaan sebetulnya pembiayaannya dari travel sendiri bukan dari bank. Bank hanya menjadi alat untuk transaksi saja. Nah, ini sisanya 3.000 itu menggunakan dana travel. Sedangkan untuk sekarang aturannya adalah ketika jamaah batal mengundurkan diri itu transfer dari BPKH harus wajib ke nomor rekening jamaah. Bayangkan ketika misalkan DP-nya baru 1.000, jamaah misalkan mengundurkan diri, maka dananya akan ditransfer ke rekening jamaah. Ketika tadi wajib menggunakan tabungan BSI, maka tabungan yang terdaftar itu kan nanti ada melampirkan surat kuasa. Nah, di dalam surat kuasa itu menerangkan jamaah tidak bisa ngambil, hanya bisa ngecek saldo, kemudian jamaah tidak bisa tarik tunai, dan kita dari BSI bisa mengambil ataupun auto debit dari rekening tersebut. Artinya ketika si jamaah ini batal, kita bisa mengalihkan dana tersebut ke rekening travel lagi gitu kan. Jadi insya Allah untuk keamanan seperti itu dan juga aturannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk yang paket gold. Nah, kalau tadi lunas 12 bulan, kalau paket gold DP 1.000, kemudian sisa DP-nya, nah ini sorry ini ya, ini ada sedikit keliru. Kalau yang gold ini tabungannya 4.000. Jadi selama 1 tahun jamaah wajib membuat apa namanya menabung selama 1 tahun itu 4.000 US dollar. Jadi DP 1.000, kemudian tabungannya 4.000, total 5.000. Jadi selama 1 tahun jamaah wajib total tabungannya 5.000 ya. Nanti mau dibuat di tahun keberangkatan, mau dibuat di bulan ke-12 ataupun saya mau dibuat auto debitnya 6 kali itu juga bisa disesuaikan. Tapi sebetulnya di awal tidak dikasih pilihan dulu supaya tidak membingungkan. Jadi anggap saja ibu ini nanti di auto debitnya setiap bulan ya, apa namanya, ibu bisa nabung setiap bulan nanti misalkan 4.000 berarti tinggal dibagi 12. Supaya apa? Supaya tidak perlu apa biar tidak beda-beda ya datanya gitu kan. Jadi dibuat 12 kecuali nanti si jamaahnya misalkan ada request bisa nggak saya mau di debitnya setiap 3 bulan saja itu baru boleh gitu kan. Tapi diarahkan dari teman-teman admin maupun Dircap ke jamaahnya supaya setiap bulan untuk bisa di auto debit supaya si jamaahnya juga
apa namanya apa ya namanya eh, bisa rutin ya setiap 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 bulan nabung karena memang program BSI sendiri dibuat program tabungan supaya memudahkan untuk jamaah itu ada uang masuk dan mau masuk dan seterusnya. Kemudian yang platinum yang 17.500 DP 5.000 baru nih tabungan selama 12 bulannya 4.500. Jadi sebetulnya dalam 1 tahun itu nilainya sama. Yang gold 5.000 DP-nya totalnya selama 1 tahun itu kalau udah 1 tahun ya. Kemudian yang platinum 4.500. Sisanya sama di tahun keberangkatan gold dan platinum. Jadi yang wajib lunas DP-nya hanya 1 tahun ya, ataupun 12 bulan. Yang silver DP 1.000 tetap wajib lunasnya 12 bulan. Nah, sisanya ada maktab, pelayanan B, ataupun hotelnya ini sama semuanya ke apa namanya ke bawahnya. Nah, nanti di bawah sini, nah ini sama pengisiannya ada silver, gold, platinum. Jamaah mau paket yang mana? Mau yang silver, kemudian apa namanya gold ataupun platinum nanti bisa diisi di paket yang dipilih di sini. Jamaahnya mau pilih paket yang mana. Nah, ini juga sama. Nah, ada perbedaan sedikit kalau untuk yang tabungan. Apa perbedaannya? Yang silver, kalau tadi 12 bulan, yang signature tuh 12 bulan tidak lunas, pindah ke gold. Yang ini juga sama, 12 bulan tidak melunasi, maka secara otomatis jamaah akan pindah ke paket gold. Nah, kemudian catatan selanjutnya untuk yang paket tabungan, ketika jamaah 12 bulan tidak melunasi DP, maka jamaah dianggap batal. Makanya 1 bulan ataupun 2 minggu ataupun 1 minggu sebelum waktu 12 bulan itu habis, jamaah langsung diingatkan, Bapak Ibu nih waktunya sudah sebentar lagi. Ini sudah tanda tangan, sudah melakukan perjanjian, sudah tahu isinya seperti ini, maka ini udah waktunya udah mau 12 bulan, segera melunasi. Kalau tidak melunasi, maka dianggap batal. Kalau dianggap batal, maka akan ada biaya administrasi senilai 1.000. Kalau dia baru DP 1.000 kemudian nggak mencicil sama sekali, berarti DP-nya saja yang apa namanya yang hangus ataupun yang menjadi biaya admin. Kalau dia udah sempat mencicil selama 2 bulan misalkan, maka sisanya akan dikembalikan ke jamaah. Jadi memang harus diperhatikan untuk yang program tabungan BSI ya, Bapak Ibu. Nah, kalau yang gold, misalkan 12 bulan tidak melunasi DP, kalau tadi kan pindah dulu ke gold. Nah, kalau yang gold langsung 12 bulan tidak lunas DP, maka jamaah akan dikenakan penalti ataupun tabungannya menjadi hak dari travel gitu. Jadi harus diperhatikan juga supaya jamaahnya paham. Jadi ketika sudah 12 bulan sudah waktu 12 bulan habis, udah nggak ada lagi misalkan dikasih waktu seminggu, di waktu 2 minggu, udah nggak ada istilahnya apa ya toleransi lagi karena ini udah dikasih waktu selama 1 tahun gitu. Jadi untuk melakukan pembayaran itu bisa di selama 12 bulan itu tadi gitu ya jamaahnya. Hmm. Nah ini sama platinum juga sama dikasih waktu 12 bulan untuk bisa lunas DP ya Bapak Ibu. Oke, kemudian ini juga untuk teman-teman admin eh, apa khususnya ya udah admin cabang. Pertama untuk persyaratannya ini masih sama, hanya kita perlu mengingatkan supaya jamaah itu dipersiapkan dokumen-dokumen khususnya yang biasanya mengalami kendala ya, Bapak Ibu. Yaitu apa? Biasanya yang mengalami kendala itu BPJS. Jadi BPJS adalah salah satu dokumen yang menjadi kewajiban untuk bisa jamaah Indonesia berangkat gitu. Jadi kalau nggak mau gimana harus ada karena itu jadi persyaratan haji gitu. Khawatir daripada nanti ngurusnya udah di waktu keberangkatan mepet,
nanti malah jadi kendala. Jadi mulai diingatkan dari sekarang, misalkan ada beberapa misalkan jamaah yang tidak punya BPJS karena wajib jadi harus melampirkan BPJS. Kemudian ada surat kesehatan, ada medical check up. Perbedaannya adalah kalau yang saat pendaftaran itu surat kesehatan hanya menerangkan bahwa jamaah ini sehat, bisa dari puskesmas ataupun klinik. Kemudian apa namanya menerangkan apa namanya tinggi badan, berat badan sudah biasa ini ya. Cuman kita hanya hanya kita mengingatkan kembali supaya menjadi perhatian bagi apa namanya teman-teman admin khususnya yang biasanya memberikan dokumen kepada tim apa di pusat ya Bapak Ibu. Oke, pertama ini ada beberapa case yang mungkin bisa kita pelajari ataupun kita bisa jelaskan ya. Pertama pembatalan gitu. Jadi untuk pembatalan seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, pembatalan boleh nggak? Boleh, boleh pembatalan. Tapi dengan syarat ada beberapa yang harus dipenuhi persyaratannya. Yang pertama tadi ada biaya admin yang memang jamaah ini apa namanya wajib dipenuhi. Kemudian selanjutnya pindah pin kurang lebih sama ya. Jadi pindah pin ini meskipun apa namanya ya pindah travel ini kita anggapnya ketika pindah PIN, maka kan pindah pindah PIHK, Pak. Berarti secara resmi membatalkan dengan travel kitanya. Akhirnya harus membayar biaya ataupun apa namanya kena penalti ya, biaya administrasi. Kemudian untuk pindah PIN, ada pindah PIN dari MIW keluar keluar ke travel lain, ada dari travel lain masuk ke MIW gitu kan. Nah, untuk program mengikat, khususnya yang signature, itu kalau dari luar biasanya ngambil untungnya gini, karena harganya murah, mereka udah antri selama 5 tahun, kemudian masuk mau ke MIW, mau ambil harga yang 11.500. Nah, itu tidak bisa. Kalau mau masuk ke MIW, ngambilnya adalah program yang gold atau program yang platinum. Tidak bisa masuk ke yang silver. Kalau misalkan baru mungkin baru daftar ataupun udah terlanjur daftar di travel lain misalkan, oh ternyata di sini ada yang lebih murah dan harganya mengikat. Nah, kalau di tahun yang sama mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau udah yang sudah-sudah biasanya udah beberapa tahun daftar kemudian mau masuk, nah ini tidak bisa. Nah, kalau misalkan mau bisa ngambilnya program yang paket gold dan paket platinum ya. Baik, Bu. Selanjutnya pelimpahan jamaah karena sakit atau meninggal. Jadi biasanya ada jamaah yang ketika di tahun keberangkatan ada yang sakit atau meninggal. Ini bagaimana? Pertama, ini bisa dilimpahkan ke ahli waris anaknya ya. Ahli waris ya berarti anaknya gitu kan. Kalau nggak ada keluarga bagaimana? Kalau nggak ada keluarga, maka eh, dianggapnya dibalikin ke jamaah. Kalau misalkan nggak ada apa sih namanya, nggak ada ahli waris, dianggapnya batal, gitu kan. Maka berlaku ke pembatalan tadi, yaitu ada biaya administrasi senilai 1.000 US dollar ya. Kemudian kalau misalkan apa namanya nggak mau bagaimana? Nah, itu tercatat, tertulis di dalam PKS itu. Nanti bisa dipelajari PKS-nya bahwasanya ketika ketika jamaah meninggal atau sakit kronis tidak bisa melanjutkan berangkat haji, maka diturunkan ke ahli waris. Kalau nggak ada ahli waris, maka dianggap batal dan ada biaya penalti ya senilai 1.000 US dollar gitu kan. Oke, selanjutnya jamaah tunda berangkat maksimal 5 tahun. Jadi ada jamaah yang sudah waktunya berangkat tapi belum belum siap. Wallahu alam belum siapnya dari apa kalau biasanya belum siapnya karena apa namanya belum siap dana ya untuk melunasi gitu kan. Ukuran kita pun kan ada yang lunas di tahun keberangkatan. Saya belum siap untuk melunasi, jadi saya tunda dulu. Nah, ini menundanya maksimal 5 tahun. Jadi kalau misalkan sudah 5 tahun dia masih menunda, maka akan hangus
dan dianggap daftar dari awal lagi. Gitu. Jadi selama 5 tahun dipastikan harus sudah siap berangkat dan apa namanya yang melunasi paket-paket yang dipilih si apa calon jamaah hajinya ya. Selanjutnya, jamaah lunas tunda maksimal 2 kali. Yang ketiga harus berangkat. Ini maksudnya apa? Jadi ada jamaah yang sudah melunasi paket, kemudian setelah lunas harusnya berangkat jamaahnya nunda. Bisa karena sakit, bisa karena hamil, dan lain sebagainya. Intinya dia nggak bisa berangkat karena apa namanya alasan tertentu. Maka maksimal 2 kali. Misalkan tahun ini berangkat, oh mas ternyata istri saya hamil, saya nggak bisa berangkat gitu. Jadi harus nemenin, misalkan 2 orang. Akhirnya nunda nih, berarti nunda ke tahun berikutnya. Tahun berikutnya ternyata apa nih alasannya hamil lagi, misalkan nggak bisa berangkat lagi. Maka yang ketiganya itu harus berangkat. Kalau tidak berangkat, maka dari secara peraturan Kemenhaj, maka dianggap batal ataupun nanti dianggapnya daftar dari awal lagi gitu kan. Nah, contohnya sekarang, misalkan kan program kita khususnya yang mengikat yang silver itu kan kita pelunasan di awal ya Bapak Ibu. Maksudnya ke travelnya. Artinya si jamaah nggak perlu pelunasan lagi. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ditanya dulu nih mau berangkat apa enggak, tapi kalau mau berangkat harus melunasi. Kalau yang sekarang secara otomatis kan udah lunas nih ke kita. Maka di tahun keberangkatan bisa jadi ketika di tahun keberangkatan jamaahnya konfirmasi, oke siap berangkat, maka kita lunasi semua pembayarannya ke BPKH gitu kan. Ternyata sudah kita lunasi, jamaahnya nunda, alasannya bisa macam-macam. Maka tadi si jamaah ini kalau misalkan nundanya apa namanya? Kalau misalkan nunda itu maksimal 2 kali, yang ketiganya harus berangkat ya. Selanjutnya, eh, masa tunggu untuk jamaah sudah pernah berangkatnya. Untuk yang jamaah sudah pernah berangkat, misalkan Mas, saya sudah pernah haji tahun 2015. Ini sekarang kalau mau daftar lagi bagaimana? Nah, kalau yang sudah pernah berangkat, itu dihitungnya 18 tahun. Oke, 18 tahun. Maksudnya bagaimana? Kalau dia daftar di 2015, berarti dihitung dihitung dari 2015 itu selama 18 tahun. Berarti sekitar 2030 berapa tuh? 2033 ya. 2033 nanti bukan berarti benar-benar ngikutin 18 tahun. Tapi kalau misalkan ternyata di tahun yang daftar selanjutnya sudah melewati ataupun misalkan apa namanya sudah lebih dari 30 misalkan nih yang lebih apa namanya dekat lagi misalkan tahun kemarin itu kan tahun kemarin dia apa namanya oh sorry misalkan 2010 ya 2010 kan itu kan masih lama tuh 2010 sekarang 2026 itu kan ada 16 tahun. Nah itu bukan berarti ketika daftar lagi 18 tahun berarti kan udah 16 tahun. Berarti sisanya 3 tahun bisa berangkat tidak. Berarti dia udah normal. Ketika dia daftar lagi, berarti masa tunggunya sudah normal. Sudah mengikuti apa namanya, mengikuti porsi yang ada gitu. Kalau misalkan dia apa namanya berangkatnya tahun kemarin misalkan, berarti kan 2025. Nah, baru tuh dihitung dari 2005 itu eh, sampai dengan 18 tahun baru bisa berangkat lagi gitu. Tapi kalau udah agak lama berarti dihitungnya totalnya dulu gitu. Kalau misalkan apa namanya sudah sudah sedikit berarti normal itu kan ya kalau udah apa namanya sedikit ininya apa dekat dengan pendaftaran selanjutnya. Kemudian maksimal ya minimal jamaah berangkat atau daftar sorry minimal usia daftar itu 13 tahun 13 tahun sorry 12 atau 13 ya agak lupa. Sorry sih agak lupa nih antara 12 atau 13 ini minimal apa namanya daftar ya minimal daftar 12 tahun ya 12 tahun minimal daftar jadi kalau misalkan dia usianya
baru 11 tahun. Misalkan biasanya kan ada orang tua mau daftarin juga anaknya yang mungkin baru 5 tahun. Ini yang 5 tahun ini belum bisa didaftarkan. Jadi harus nunggu 12 tahun dulu baru bisa didaftarkan. Nah, tapi minimal berangkat itu usianya 13 tahun. Maksudnya adalah ketika ada orang tua misalkan yang usianya sudah berumur ya, sudah senior, kemudian butuh pendamping, maka bisa narik keluarganya untuk bisa menemani jamaah tersebut yang udah usia. Nah, nanti minimalnya itu 13 tahun. Tapi nanti setelah didaftarkan minimal 2 tahun. Jadi harus didaftarkan dulu, sudah 2 tahun didaftarkan baru bisa nanti menemani keluarganya yang mungkin udah usia ya gitu kan. Jadi ini bisa apa ya perlu pematangan lagi. Jadi untuk daftarnya, daftar haji khusus itu minimal 12, kemudian minimal berangkat itu 13. Yang minimal berangkat itu untuk yang jamaah pendamping jika mau mendampingi apa namanya keluarganya yang sudah usia gitu ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dana manfaat ya. Dana manfaat dari BPKH untuk yang sebelumnya program yang apa namanya haji khusus signature atau harga estimasi ini dana manfaat dikembalikan kepada jamaah haji. Untuk yang program khusus program haji mengikat dana manfaat semuanya menjadi hak travel. Sebetulnya dana manfaat ini hak jamaah. Oke. Kemudian dari hak jamaah itu mencairkan, maka dana itu yang akan kita gunakan yang menjadi harganya bisa mengikat gitu. Artinya apa? Dana manfaat yang didapatkan oleh jamaah itu kita alokasikan untuk program supaya harganya bisa mengikat gitu kan. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitungan dana manfaat misalkan sekitar 500 US dollar. Ini nilainya jauh lebih besar daripada nilai harga mengikat itu sendiri. Contoh kalau harga mengikat itu dari kita daftar misalkan sekitar 7-8 tahun. Ini naiknya bisa sekitar 1.000 ke atas ya, 1.000, 1.500 ataupun 2.000. Tapi dari dana manfaat itu hanya 500 tapi sudah bisa mendapatkan harga mengikat. Jadi jamaah nanti di tahun keberangkatan sudah nggak nanya lagi ini saya dapat dana manfaat atau tidak gitu kan. Ini berbicara untuk yang ke depan ya, untuk yang kita jualkan, bukan untuk yang nanti tahun depan berangkat ataupun yang kemarin gitu. Jadi kita berangkat yang kita berbicara yang program yang akan kita jual selanjutnya. Jadi ada manfaat sudah nggak dapat lagi. Ini juga tertulis di dalam SK. Jadi sebelum jamaah nerima PKS, bukan SK, sorry, PKS, maka teman-teman bisa mempelajari dulu isinya supaya tidak kebingungan ketika jamaah nanya, oh saya baru baca juga. Jadi dibiasakan teman-teman admin ataupun Bapak Ibu Decap mohon izin untuk membaca PKS-nya dulu. Supaya apa? Supaya ketika ada jamaah nanya, kita udah siap apa namanya jawabannya dan tidak bingung ketika jamaah nanya kemudian kita belum tahu jawabannya gitu. Kan nanti jadi menunda closing ya. Jadi alangkah baiknya ketika ada pertanyaan dari jamaah kita sudah punya modal untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah itu sendiri kan, Bapak Ibu. Itu mungkin saya juga seperti masih ada yang khawatir saya ada yang lupa bisa kita buka pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, teman-teman admin, jika ada yang ingin bertanya boleh disampaikan. Sebelum lanjut ke sharing platform ya Bapak Ibu. Ada yang ditanya? Biasanya memang Ya, Mas. Assalamualaikum. Saya tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ibu Endang ya? Ya, Ya, mangga Ibu. ya, Mas. Terima kasih. Jadi tadi ada case ya, ada case bahwa jamaah kalau tidak bisa melunasi
itu mundur maksimal kalau yang normal itu 5 tahun, kalau yang ada kehamilan tadi seterusnya itu ada perbedaan tahun, artinya sampai dengan 3 kali kalau nggak dulu tadi ya. Mm, Nah, pertanyaan saya, ini kita masih berbicara pada PIHK-nya MIW ya, mm, artinya tidak usah melebar ke istilahnya ke Kemenak dulu. Nah, misalnya seperti itu, Mas. Kita tahu bahwa ada yang mundur. Bisa nggak jamaah yang berikutnya itu jadi maju, misalnya jamaah saya misalnya. mm, Oh, ini dia mm, akan mundur dia tidak ini apa tidak ada kemampuan untuk bayar mm, pelunasan. Apakah itu nanti juga ditawarkan kepada jamaah yang lain? Karena selama ini kan jujur aja kan kita nggak mm, tahu ya. Artinya, mm, oh jadi cadangan, jadi apa ya, kan seperti itulah. mm, Cadangan itu setahu saya meskipun saya kemarin belum ada ya, tapi kita sering juga ngomong dan jejak yang lain itu cadangan itu kan dari antrian dari Kemenak atau betul, bagaimana betul itu Bu. ya. Jadi kalau itu dari Kemenak, padahal kan istilahnya kan kalau itu mundur tadi katanya ada, jadi bisa nggak itu misalnya yang mundur itu Digantikan diberikan dulu lah, oleh ya daftar yang baru. diberikan dulu ke kita, Ya, karena kemungkinan besar kan eh, haji tidak ada lagi istilahnya apa ya, yang percepatan. seperti percepatan ya, Ya, istilah haji bukan sudah nggak ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sekalian Mas, kalau tadi misalnya istilahnya kalau kalau kita akan mendaftarkan haji, hmm, lalu apa ada istilahnya apa ya, ada minimal kalau setelah berangkat dari haji itu. Nah, pertanyaan saya, ini untuk yang hajinya itu apakah berlaku untuk seluruh kuota pemerintah? Artinya berarti juga meliputi juga nanti haji yang reguler, ya, artinya dia berangkat dengan haji reguler atau kuota pemerintah tapi yang haji khusus, kan seperti itu ya. Ini mohon juga diperjelas. Artinya kalau misalnya dia bakat reguler, dia bisa kok berangkat plus lagi karena kan meskipun kuota pemerintah tapi kan kuotanya berbeda. hmm, Nah, itu yang kedua ya, mohon bisa dijelaskan. Lalu yang ketiga, ini mungkin klausal yang apa yang sering juga ada pertanyaan di lapangan. ya, Bagaimana kalau misalnya kita akan sudah mendaftarkan jamaah itu kita tawarin, aduh saya sudah mendaftarkan nih saya di haji reguler. ya, Bisa nggak itu misalnya kita bantu untuk proses apa menjadi ke haji plus? hmm, Lalu resiko-resikonya itu ada seperti apa terkait dengan misalnya dana yang sudah dia keluarkan ya, yang sudah dia keluarkan pada saat dia mendaftarkan haji reguler. hmm. Mungkin ada 3 hal itu, Mas. Mohon secara rinci bisa dijelaskan kepada saya khususnya, atau mungkin pertanyaan ini juga ada yang menanyakan sehingga bisa kita semuanya tahu di Ya, apa di Zoom ini. Terima kasih dari saya, Mas baik. Elham. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab dulu ya. Mudah-mudahan saya bisa ingat. Oke, yang pertama terkait apa namanya jamaah eh, sakit atau meninggal, kemudian porsinya bisa nggak digantikan oleh yang lain ataupun misalkan kita ada jamaah baru digantikan yang cancel itu pakai jamaah itu. Jadi memang eh, tadi ketika jamaah meninggal kemudian ataupun sakit tidak bisa melanjutkan keberangkatan, maka porsinya itu memang aturan sekarang. Kalau kalau sebelumnya memang iya Bu dipakai dipakai apa namanya untuk jamaah kita yang mungkin memang udah bisa siap berangkat itu. Nah sekarang itu justru sebetulnya sekarang itu jadi saya rasa gini banyak calon jamaah yang lebih banyak menanyakan berapa lama sih antrinya gitu kan daripada yang nanya percepatan ya Bapak Ibu ya bisa di apa sih istilahnya dihitung mungkin secara matematika eh, ketika ketika lihat kontak kemudian chat-chatnya sama jamaah berapa banyak yang nanya percepatan berapa banyak yang nanya berapa lama masa tunggunya saya rasa jawabannya lebih banyak yang nanya masa tunggunya nah ini kesempatan bagus untuk bisa menjelaskan yang pertama gini ketika jamaah ini eh, tidak bisa berangkat sebentar boleh di mute
Sebentar ya. Di mute dulu ya Bu ya. Nah, ketika misalkan jamaah ini tidak bisa berangkat, maka nomor porsi itu, nomor porsi yang jamaah tadi tidak bisa berangkat, akan dibalikan atau dikembalikan ke Kemenak. Artinya sudah tidak bisa lagi eh, travel ataupun jamaah digantikan. Justru itu yang membuat ketika aturan itu tidak ada, gitu kan. Ini jamaah ataupun travel biasanya diberikan kepada jamaah yang daftar belakangan, kemudian siap berangkat gitu kan, dan bisa membayar lebih biayanya gitu kan. Nah, sebelumnya ada. Nah, itu memang kita juga bisa menjualnya sebetulnya itu kan. Nah, makanya kenapa tadi saya bisa apa namanya perbandingan gitu kan. Nah, tidak bisa digantikan oleh jamaah yang lain, maka dikembalikan ke pemerintah ataupun ke Kemenhaj, kemudian ngikutin nomor porsinya tadi. Nah, maka secara penjualan bisa disampaikan, sekarang alhamdulillah lebih rapih, lebih apa namanya tuh eh, lebih teratur karena apa? Untuk jamaah yang nanya porsi ya, ketika ada yang nanya masa tunggunya berapa lama? Masa tunggunya sekitar 5 sampai 9 tahun. Tapi insya Allah setiap tahun itu selalu ada penambahan, selalu ada maju gitu. Artinya kalau misalkan di awal ketika daftar 9 tahun, ini insya Allah selalu maju. Kenapa? Karena sekarang itu Kemenhaj itu lebih rapi. Karena ketika ada jamaah yang bukan menunda, batal, tidak sanggup berangkat dikarenakan meninggal ataupun tidak sanggup melunasi, bahkan mungkin bisa sampai 20-30% setiap tahunnya jamaah itu menunda karena tidak sanggup melunasi. Maka jamaah yang di belakangnya itu bisa makin maju, bisa makin maju, bisa makin lebih lebih cepat berangkatnya. Ya, jadi itu untuk bisa disampaikan ke jamaah yang tadi nanya berapa lama antrinya, karena banyak teman-teman sales juga di sini yang lama banget akhirnya nunda lagi. Padahal apa namanya makin ditunda ya makin mundur intinya apa namanya berangkatnya gitu. Nah itu justru untuk bisa jadi senjata kita bahwa sekarang tuh kemana itu lebih rapi. Jadi udah nggak ada lagi istilah percepatan yang yang harusnya berangkat kemudian nggak jadi berangkat nanti kuotanya bisa kita jual ke jamaah yang siap udah nggak ada gitu lagi. Nah justru disitulah letak apa ya dalam tanda kutip letak biasanya travel memanfaatkan itu untuk bisa mendapat profit lebih bagi jamaah yang baru daftar kemudian bisa didaftarkan. Nah, kalau sekarang enggak, sekarang menjadi hak jamaah semuanya. Jadi ngikutin porsi. Ya kalau ada yang nanya, untuk sekarang mah tidak ada, tidak bisa. Sekarang lebih rapi gitu. Jadi harus mengikuti porsi. Tapi secara internal ini biasanya walau alam pemerintah Indonesia maupun Saudi biasanya kan berubah-berubah. Jadi kita tidak tahu nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan. Tapi untuk saat ini bisa menjadi senjata ataupun alat untuk bisa meyakinkan jamaah yang mau daftar bahwa sekarang tuh antrean tuh bisa lebih cepat gitu karena maju gitu. Tentunya dengan banyak tambahan misalkan ada perluasan di Saudi dan lain sebagainya. Tapi salah satunya tadi ketika jamaah batal tidak jadi berangkat maka porsinya itu akan dikembalikan ke Kemenhaj dan jamaah bisa lebih cepat berangkatnya, majunya itu. Contoh kalau yang sekarang 2000 ada yang mendaftar 2023 ya, itu udah ada yang keluar. Artinya yang dulunya 7 tahun dari 2023 ke 2027 itu maju 3 tahun, hanya 4 tahun saja. Ini dari mana? Dari kuota-kuota yang tadi mundur, apa namanya tunda gitu, menunda berangkatnya. Ya, tentunya tadi menundanya karena mungkin ada yang sakit, ada yang meninggal, ataupun ada yang tidak siap melunasi gitu kan ya. Jadi untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebentar. Nah, pertanyaan kedua tadi terkait yang jamaah apa tadi minimal ya, minimal berangkat ini eh, dengan haji khusus dan haji eh, reguler sama enggak. Beda. Jadi meskipun sama-sama haji khusus kuota pemerintah, jalurnya berbeda, kemudian apa sih istilahnya tuh? Porsinya juga beda. Jadi kalau misalkan dia udah berangkat haji reguler tahun 2025 2015, ini dianggapnya haji khusus apa bagi haji khusus
dianggapnya belum. Artinya masih bisa eh, daftar secara normal, tidak harus menunggu selama 18 tahun. Kecuali sama-sama haji khusus, misalkan 2015 berangkat haji khusus, maka akan dihitung nih. Berarti kalau dari 2015 tambah 18 tahun, 18 tahun, berarti nanti bisa berangkat laginya, bukan bisa daftarnya ya, tapi daftarnya mah tetap bisa daftar. Tapi berangkatnya nanti 15 tambah 18, jadi 2033 ya. 2033 nanti nanti 2033 ya. 2033 nanti dilihat nih dari 2026. 2026 ke 2033. Nah, ini kan 7 tahun. Secara normal ini normal apa lebih cepat? Kalau lebih cepat, misalkan berangkatnya kita ambil lebih gampang, misalkan 2000 berapa ya? 2016 nih. 2014 lah ya, 2014. 2014 kan berangkatnya 2032. Secara jarak lebih dekat. Berarti nanti bisa mundur lagi ke 2033 gitu kan. Jadi tetap tetap dilihat kalau misalkan masih lebih dari normal antri masih masih di atas 9 tahun itu masih normal. Tapi kalau dihitung 18 ternyata 5 tahun lagi. Nah, nggak bisa 5 tahun lagi dia berangkat tapi harus menunggu berarti antrinya secara normal lagi gitu. Itu untuk apa namanya porsi ya. Jadi haji reguler dan haji khusus itu beda jalur dan kuotanya juga berbeda ketika misalkan data haji khusus, haji reguler itu beda. Jadi tidak dianggap ya. Selanjutnya untuk yang pendaftaran haji reguler dan haji khusus. Misalkan dari reguler udah daftar, mau pindah ke haji reguler daftar, mau pindah ke haji khusus. Ini secara porsi juga tadi sudah sampaikan beda. Maka ketika pendaftaran pun ini beda. Jadi tidak bisa dialihkan, tidak bisa dipindahkan. Artinya gini, ketika misalkan tahun 2000 misalkan berapa ya? 2015 misalkan ambil 2015 lagi daftar haji khusus sorry haji reguler kemudian berangkat tambah 20 tambah 30 2045 udah 5 tahun mau dipindahin ke haji khusus ini tidak bisa jadi kalau mau daftar haji khusus nggak apa-apa Pak, daftar haji khusus aja nanti nanti porsinya dua-duanya jalan namun misalkan oh tapi dananya saya nggak cukup untuk DP yang haji khusus nah nanti pilihannya Boleh Pak membatalkan ya, haji reguler untuk dialihkan dananya dari haji reguler. Tapi dialihkan dana harus kembali dulu ke jamaah ya. Jadi nggak bisa antara bank ataupun BPKH secara apa namanya pemindahan dari BPKH langsung ke travel tidak gimana? bisa. Oh, Jadi harus melalui jamaahnya dulu. Jamaahnya membatalkan, uangnya di refund dipegang jamaah, jamaah baru mendaftar kembali di PHK ataupun travel. Atau dua-duanya daftar berbarengan tidak masalah juga. Nanti kalau kalau misalkan yang haji khusus MU kan DP-nya lebih ringan 1.000, jadi bisa dua-duanya antri. Kalau kebanyakan ngapain apa namanya daftar sampai sampai dua gitu kan, dua dua kuota ya berarti monggo mau dilanjut yang haji reguler atau mau daftar yang haji khusus. Jadi pilihannya di jamaah tinggal apa namanya mau ngasih keputus mau yang mana. Tapi intinya ini beda kuota jadi tidak bisa dipindahkan secara administrasi antar travel ke BPKH atau travel ke bank. Tapi harus ditarik dulu ke jamaah baru jamaah nanti ke travel gitu. Itu mungkin mudah-mudahan cukup menjawab ya, Bapak Ibu. Ada yang lain atau kurang jelas, Bu Endang? Atau ada yang mau nambahin juga boleh. Oke, sementara cukup dari pertanyaan saya. Mm-mm. Lalu gini Mas, Ya, atau biar yang lain dulu aja lah, nanti saya lagi. oh baik. Ini ada Ya, satu monggo. pertanyaan lagi dari Mbak Melani. Ini teman-teman saya harap karena kadang saya juga nih agak lupa nih mau ngebahas apa tadi perasaan udah mau bahas banyak ntar tiba-tiba satu penjelasan lupa lagi. Jadi saya suka kalau ada yang banyak bertanya dan saya juga bisa lebih memahaminya lagi ya Bapak Ibu. Ini dari temen kita Wonosobo, Mbak Melani. Dari daftar berkas lengkap, nomor porsi keluar berapa hari DP yang 1.000. Berarti program yang BSI ya, Bapak Ibu ya. 3 minggu. Program DP 1.000 nih Mbak Melani. Oke,
Yang pertama yang perlu teman-teman cabang paham juga untuk yang program BSI, pertama memang persyaratannya agak sedikit lebih banyak. Pertama ada jamaah itu harus membuat rekening, melengkapi apa surat kuasa SI. Kemudian pas saat pendaftaran di apa namanya sebelum ke Kemenhaj dan secara internal. Jadi gini. Untuk DP yang 1.000, secara normal kita ke Kemenhajnya tetap membayar 4.000 ya. 4.000, DP 1.000. 3.000-nya dari mana? Oke, ini secara internal ya. 3.000-nya adalah dana dari MIW. Kemudian dana MIW ini sebelum atau bisa dibilang Pak Didik ya, apa namanya yang punya MIW itu. Sebelum kita pembayaran ke bank, ini kita harus pengajuan dulu ke BSI-nya. Ya. Jadi sebelum diporsikan ke Kanwil atau ke Kemenhaj, kita ajukan dulu ke BSI berikut nama-nama apa namanya yang mengajukan untuk tabungan BSI. Contoh misalkan ada 10 ya, DP 1.000, kemudian sisanya kan 3.000. 3.000 kali 10 berarti kan 30.000. Butuh 30.000 untuk apa namanya biaya porsi haji nama-nama berikut. Nah, nanti untuk mencairkan 30.000 ini proses. Jadi harus ke bank dulu, pengajuan, administrasi, dan lain sebagainya. Ketika dari bank sudah approve, apa nah, ke Mbak Tia, dari Mbak Tia baru ke baru tim haji bisa mendaftarkan. Atau biasanya kan prosesnya sekitar 1-2 minggu ya untuk yang proses. Jadi memang yang lamanya biasanya di approve BSI-nya tadi untuk yang mencairkan dana 3.000 ini secara apa namanya kan bank ke bank betul kita membayar juga ke bank cuman prosesnya memang tadi dari bank itu harus ke MIW dulu ya dari apa misalkan dana Pak Didi ke MIW dulu dari MIW baru pembayaran untuk nama-nama yang didaftarkan jadi sebelum apa namanya diporsikan misalkan kita membuat list nama-nama yang sudah daftar tabungan haji ada 10. Kita ajukan dulu. Nah, biasanya nanti setelah diajukan sudah, oh udah diproses. Sebelum di-approve pun oleh BSI, dari kita ke Kanwil, itu sudah berangkat untuk mendaftarkan nama-nama berikut. Ya, nama-nama berikut. Nah, dari proses Kanwil setelah didaftarkan itu maksimal 1 minggu. Jadi kalau 1 minggu belum dibayarkan oleh bank ke BPKH, maka kita harus daftar ulang, daftar lagi, gitu, yang ngulang lagi ke Kanwil untuk nama-nama tersebut. Nah, tapi kalau udah tadi proses, oh di BSI-nya udah diproses. Jadi kita nggak mesti nunggu approve BSI-nya, yang penting sudah diproses, baru kita ke Kanwil. Nanti Kanwil selesai 1 hari, ya 1 hari selesai dari Kanwilnya, tinggal nunggu approve dari BSI. Oh, misalkan hari keempat udah approve, maka baru kita proses ke bank untuk bisa didaftarkan. Berarti berapa apa namanya amannya ataupun bisa disampaikan ke jamaah untuk harinya? Bilang saja sekitar 1 sampai 2 minggu. Paling cepat banget itu kurang lebih 1 minggu atau 1 minggu inilah ya 7 hari kerja gitu. Atau daripada dikejar-kejar udah belum langsung sampein aja kurang lebih 2 minggu Ibu. Kenapa 2 minggu? Karena tadi butuh proses approve dan lain sebagainya. Kalau tabungan haji membutuhkan proses approve yang tidak sebentar dan antri gitu. Jadi biasanya lebih sedikit lebih lama kalau yang program tabungan. Kalau yang misalkan yang signatur tadi yang DP 5.000, udah kita pokoknya dana bukan dana, ya dana udah masuk, kemudian sudah diinput di platform. Nah, sekarang pun kita tidak bisa ke Kanwil sebelum teman-teman admin khususnya menginput program, pilih program apa di platform. Ketika di platform sudah terinput, kemudian kita konfirmasi lihat pembayarannya, oh sudah di approve Mbak Tia, sudah pembayaran, maka kita baru jalan ke Kanwil. Nah, 1 hari selesai, pulang, apa namanya, buat list pembayaran, besoknya langsung ke bank. Jadi secara proses cepat, cuman biasanya dari kita proses di apa finance itu kan ngantri juga di finance-nya. Itu biasanya paling yang agak lamanya kalau yang signature nanti di antri di finance-nya. Kalau dari tim haji selama
apa namanya dokumen lengkap, kemudian sudah masuk platform, pembayaran juga sudah konfirmasi, hari itu bisa berangkat. Kecuali misalkan biasanya ada beberapa yang kita proses mungkin harus ke bank dulu ataupun ke Kemenhajnya gitu kan, bukan ya Kanwil ya beda. Nah mungkin bisa sehari ataupun 2 hari baru kita ke Kanwil untuk mendaftarkannya. Tapi selama itu nggak ada, biasanya kita sehari 2 hari bisa langsung kita daftarkan ke Kanwil gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu insya Allah lebih cepat. Ada lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, Ya, saya yang nanya. saya Mas Ilham, Ya, dari mana, Pak? Semarang. Pak Andi ya? Iya, iya. Ya, mangga, Pak Haji. Eh, ada jamaah yang tanya Baik. mengambil paket BSI ya yang silver, Mm, mm. ketentuannya pelunasannya 1 tahun kemudian ya. Betul. Nah, seandainya belum genap 1 tahun tapi sudah dilunasi gitu, ada nggak kompensasi yang diberikan? Konvensasi. Ya, Nggak ada Pak. ya ini kan Konvensasinya tanya. dapat terima Loh, kasih bentar, sudah melunasi jangan ketawa dulu. lebih cepat. Enggak, yang tanya ini jamaah, Iya, bukan saya yang tanya oke. jamaah gitu Baik. loh. Jangan jangan ketawa Ya, gitu. Pak. Maaf. eh secara secara apa ya aturan secara tertulis kalau apa namanya jamaahnya pelunasan lebih awal itu tidak ada Pak, tidak ada Ya, karena hmm? Terima kasih Pak Andi. ya, saya nanti saya akan lanjutkan, Baik teruskan baik. Iya kemana ke betul betul. jamaah gitu. Hmm. Bukan Iya, I- pertanyaan saya, Nah, dan betul saya Pak juga Andi. bisa memahami itu. baik. Hanya karena saya tidak mau berspekulasi dengan Hmm. jawaban, Iya, makanya saya apa namanya bertanya baik. gitu. Iya Pak, kalau Betul. misalkan pelunasan ada juga memang kemarin jamaahnya Satria ini bahkan perlengkapan pun berapa nih saya mau bayar takutnya uangnya kepake saya mau bayar dulu gitu di awal aja gitu akhirnya beliau pelunasan sekali baru DP baru seminggu udah langsung melunasi gitu cuman Ya, ya. itu sih nggak nanya sih Pak cuman kalau memang ada yang bertanya kalau secara apa namanya pembayaran lebih cepat tidak ada apa sih namanya itu tadi dispensasi tapi lebih ke ya apa namanya proses administrasi lebih cepat gitu kan dan kalau secara manfaat ya sebetulnya manfaatnya sama aja dengan yang 12 bulan gitu. Jadi harganya mengikat, kemudian apa namanya jamaah juga bisa udah bisa cepat dapat nomor porsinya gitu, Pak. Oke. Pertanyaan kedua, Mas Ilsam. Ya, mangga Pak. Apa namanya? eh Kalau biaya yang mau dibayar, yang akan dibayarkan, Hmm, eh biaya apa namanya dam, hmm, perlengkapan dan ya, sebagainya, itu nilainya berapa sih sebenarnya? oke. Hmm, baik Pak. Untuk biaya dam, ya biaya dam ini standarnya 250 Pak. 250. Dua- Cuman kalau dam ini biasanya nanti tergantung aturannya. Contoh, aturan sebelumnya kan kita langsung bayar di sana tuh. Jadi hanya Ya, satu grup kita tuh bayar 250 pas. Tahun ini kemarin 2026 itu diakomodir oleh Himpuh sehingga Himpuh itu banyak gitu Pak ya. Secara pembelian kan banyak dengan travel-travel lain. Dapatnya harganya lebih murah sekitar kurang kurang dari $200 Pak. Jadi bisa lebih murah dan kalau dari dam kita tidak mengambil keuntungan sama hmm, sekali. Jadi benar-benar harganya sesuai dengan harga ya harga kami di sana gitu Pak. Jadi nilainya 200. 250. Jadi tapi kalau ke jamaah untuk penjelasannya sampaikan aja 250 gitu Pak amannya gitu. Oke. Iya. Kalau sudah kalau termasuk dengan perlengkapan dan Hmm, menasik itu, kalau oke. secara akumulasi itu berapa Hmm, nilainya? oke Pak. Semuanya Jadi dam, perlengkapan dan segala macamnya gitu. betul. Jadi memang yang terpisah yang paling menonjol dan terlihat ya Pak ya. Pertama dam Tamato atau Hadio ya 250. Yang kedua perlengkapan biasanya paket perlengkapan kemudian manasik handling bandara ya. Jadi manasik ini kan ada offline menginap di hotel Jakarta biasanya 2 malam gitu. Nah nilainya biasanya memang sebelum-sebelumnya itu 5 juta Pak ya. Cuman ternyata kemarin tuh
5 juta tuh ngepres banget. Jadi memang kalau untuk perlengkapan, jadi seperti di awal-awal kita sampaikan, untuk perlengkapan biayanya itu di tahun keberangkatan. Kenapa berbicara di tahun keberangkatan? Karena kalau menghitung apa tadi namanya biaya perlengkapan, nanti di tahun keberangkatan kita biasanya mau apa? Contoh misalkan, oh ada evaluasi nih, kayaknya kopernya kurang bagus, kurang mewah. Ada lagi Hmm. misalkan, oh kayaknya tahun depan pakai rompi. Ada lagi misalkan, oh kayaknya butuh ini yang biar keren lagi. Nah, biasanya menghitungnya di tahun itu, Pak. Jadi kalau selama 7 tahun kita masih belum kegambar. Nah, di tahun itu kita akan membuat apa? Membuat apa? Maksudnya untuk secara fasilitas tambahan ya. Jadi memang kalau perlengkapan pakainya estimasi memang sekitar 5-6 juta gitu. Jadi nanti fixnya memang di tahun keberangkatan. Kalau dari harga 11.500 khususnya ke nilai perlengkapan misalkan 6-7 juta, saya rasa sih jauh lebih ngeliat, oh harganya aja udah murah banget. Jadi kalau udah di tahun keberangkatan misalkan perlengkapan 6 juta gitu, insya Allah sih nggak begitu terlihat atau terasa berat ya untuk biaya perlengkapan. Tapi tadi kalau poinnya untuk perlengkapan di tahun keberangkatan kemudian tidak ada harga, nggak disebutin harganya sekian, tapi harganya estimasi itu, harganya estimasi sekitar 5-6 juta gitu Pak gitu. 5-6 juta itu di luar dam ya Mas ya? Di luar dam betul Pak. Kalau dam kan langsung ke sana, kalau perlengkapan kita yang akomodir gitu. Jadi kita Oh, tapi belanja ini. tidak termasuk biaya hotel Hotel, selama menasik apa namanya manasik offline, kemudian lounge, ada handling di perlengkapan. Indonesia, Oh, perlengkapan gitu Pak. Sama semuanya ini ya. Pak, MCU juga belum. Nah MCU biasanya kadang mandiri, jadi jamaah itu eh, mandiri ke tempat rumah sakit yang memang terdaftar dengan Kemenkes gitu. Jadi nggak bisa sembarang rumah sakit, dia memang harus terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan gitu. Atau nanti ini pun apa namanya apa tadi MCU ya, bisa jadi kalau sebelum-sebelumnya kan mandiri, bisa jadi nanti nggak tahu nih apakah kita nanti kadang eh, berbarengan saat manasik di Jakarta misalnya atau tetap mandiri, makanya nanti akan dilihat secara apa ya, secara kemudahannya. Kalau ternyata oh kayak mudah nih diakomodir nih, dan insya Allah jamaahnya juga datang semua, bisa jadi nanti MCU berbarengan di saat manasik gitu. Jadi kalau MCU dan perlengkapan memang berbicara memang di pas di tahun-tahun keberangkatan gitu Pak. Oke, oke. Hmm. Ya Mas Islam, makasih ya. Ya, Udah jelas. siap. Alhamdulillah. Mas Joko ikut Pak. Ah, ada di dalam sini. Ada. Monggo teman-teman, teman-teman admin, Bapak Ibu cabang, monggo maksudnya nih ada lagi dari Jogja. Oke, ada. Apabila ada jemaah akan upgrade kamar, apakah bisa dibayarkan di awal saat DP? Terima kasih. Nah, eh gini. Harga mengikat memang kita fokus ke paket kuat ya, Bapak Ibu gitu kan. Kalau ada yang mau upgrade di awal, sebetulnya saya tidak sarankan. Kenapa? Biasanya jatuhnya lebih murah di tahun keberangkatan. Contoh untuk yang program kita yang ini secara internal dulu ya, bukan ke jamaah gitu. Yang program kita tahun ini, tahun haji khusus ya, itu kan harganya 17.500. Itu naik ke apa namanya, ke triple nambahnya 1.000, naik ke double nambahnya 1.000. Untuk tahun depan itu dari kuat ke triple nambah 1.500, triple ke double nambah lagi 1.500, atau double ke triple nambah 3.000. Nah, itu terlihat, bukan terlihat, maksudnya kan lebih murah tuh. Nah, untuk yang tahun keberangkatan, di tahun keberangkatan, sebetulnya memang tidak disarankan untuk langsung upgrade tuh. Tapi kalaupun ada yang mau upgrade, sudah apa namanya, cantum juga juga di SK ya kalau nggak salah. Itu naiknya itu 2.000. Jadi kuat ke triple 2.000, kuat ke double nambah 4.000 gitu. Jadi memang khawatirnya merasa kok mahal banget 4.000 gitu. Jadi malah yang menjadi apa namanya concernnya malah upgrade ke double-nya, bukan ke kuatnya lagi gitu. Jadi memang kita yang dipreskan di harga rendahnya adalah di harga kuat. Ya kalau misalkan ada yang mau upgrade ke
double itu kita sarankan di tahun keberangkatan aja Bu gitu. Kalau di tahun keberangkatan nanti apa namanya? Oh lah maksudnya mudah-mudahan bisa jadi eh, harganya apakah lebih murah atau bagaimana gitu. Gitu sih Bapak. Ya Pak, Ibu Mbak Dita ya dari Jogja. Nah, kemudian, nah ini juga nih perlu paham juga terkait kamar di hotel Mekah Madinah sama di transit ya. Jadi kalau tadi ketika upgrade kamar dari quad ke triple, dari quad ke double, itu tambahan tadi itu hanya di hotelnya saja. Hotel Mekah Madinah maksudnya. Ketika di hotel transit itu ada lagi tambahannya. Jadi kalau misalkan quad ke triple nambahnya 400, dari quad ke double nambahnya 750 gitu. Jadi yang apa namanya tadi tambahan yang pertama itu hanya di hotelnya saja. Tapi sebetulnya kalau di transit sih lebih ke dikasih pemahaman enakan bareng-bareng tuh nggak perlu yang suami istri. Cuman kan jamaah kadang tetap aja ada yang nanya gitu, ada yang minta gitu kan. Memang harus kita sampaikan gitu nanti untuk apa namanya ya kenapa harus kuat gitu kan. Jadi itu harus apa? Ada tambahan ketika upgrade di hotel transit juga gitu, Bapak Ibu. Ada lagi, teman-teman? Ya, bisa lagi, Mas Ilham. Ya, boleh. Mungkin Ya, dua lagi eh, ya sebelum ke platform. Jam berapa sekarang? Udah jam 9 ya. dan Monggo, dua ini lagi. terkait dengan apa? Dengan yang haji dengan BSI ya. Haji BC ya. Ya, mungkin masih sama hampir sama pertanyaan saya yang dulu. Untuk BSI kerjasama MOU dengan BSI itu eh, sudah sejauh mana? Artinya apakah sudah sampai di kota-kota kecamatan atau Hmm. kota-kota Hmm. kabupaten atau belum ya? Hmm. Hmm. Karena begini, tadi kan salah satunya adalah bahwa jamaah itu akan saya auto debat ya, auto debat ada MOU-nya Ya. oleh MIW. Hmm. Nah, memang kalau membuka membuka ini, membuka apa rekening sih mudah ya. Artinya hampir semua BSI untuk membukanya rekening dolar itu pasti bisa. Hmm. Tetapi kan memang di daerah itu masih kesulitan untuk menyetorkan apa dolarnya. Hmm. Jadi kantor kantor BSI itu bisa membukakan Hmm. rekening dolar, tapi begitu kita mau apa mau setoran ke dolar itu mereka tidak bisa, artinya tidak bisa menerima fisik untuk setoran dolarnya. Nah ini pertanyaan saya, apakah sudah sampai seperti apa MOU-nya? Karena Hmm. contoh ya yang sampai sekarang kenapa dari pihak kami ya yang dari Bantul itu kita masih yang belikan karena untuk yang daerah Kediri, Tulungagung itu memang mereka nggak ada yang bisa setorkan apa fisik gitu loh, fisik menerima seperti itu. Maka Hmm. ini aja sih mungkin sekedar Ya, informasi, mohon saya bisa baik. diupdate. Hmm. Hmm. Dan parahnya lagi sampai di BSI pun kadang nggak tahu apa Ya. ya kerjasama apa ya kayak gitu. Artinya mungkin ini Hmm. kan memang harus ada apa stakeholder yang Ya. memang menangani itu sini aja. Hmm. Terima kasih itu mungkin yang terakhir pertanyaan saya. Terima kasih Baik, Mas. Mohon jawab ya. baik, Assalamualaikum. baik, Bu Ya. Endang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, jadi memang untuk program BSI, sebetulnya programnya program pusat ya, Ibu ya. Jadi kita juga ada grup sama BSI pusatnya gitu kan. Cuman memang istilahnya kalau apa istilahnya ya, tender itu yang apa melaksanakan pionirnya itu BSI dari Bintaro yang BSI MIW di sini gitu kan. Nah, kemudian secara proses kemarin kan memang ada eh, apa istilahnya kayak SI ya tadi misalkan jamaah ataupun banknya kok nggak paham nih programnya gitu. Jadi kalau sekarang tuh gini, yang penting si jamaah ini buka rekening US dollar. Kemudian SI-nya jangan dikasih ke BSI tempat situ. Jadi SI-nya yang penting tanda tangan jamaah, kemudian nanti isinya di pusat di kita di sini. Yang penting ada tanda tangannya. Kalau secara penyampaian, mungkin nanti penyampaiannya apa namanya seperti program ini
Nanti tinggal cabang ngasih tahu nih untuk jamaah ini mau di debitnya mau berapa kali, informasi ke tim admin di pusat, tim admin haji supaya bisa diproses. Nanti semua proses auto debitnya semuanya yang atur dari cabang Bintaro sini. Jadi di sana cukup buka rekening USD. Kemudian ada kendala nggak bisa misalkan store USD-nya. Jadi mungkin dari teman-teman cabang sedikit effort lebih. Contoh gini, dari jamaah pembayaran misalkan apa namanya tuh punyanya rupiah gitu. Nanti dari teman-teman cabang mungkin adminnya bisa mengkurskan dari atau bukan mengkurskan ya, dari rupiah itu dibelikan dolar kemudian store ke BSI-nya dari teman-teman cabang ke BSI terdekat cabang gitu kan. Nanti distorkannya ke rekening jamaah yang terdaftar gitu. Jadi misalkan jamaah udah buka rekening kan ada nomor rekeningnya. Dan nanti si apa namanya teman-teman cabang bantu untuk store-nya, entah itu misalkan dari jamaahnya transfer dulu ke apa namanya cabang, kemudian nanti di cabang ditukarkan ke dolar. Yang penting, nah setiap bulan ini apa namanya tuh masuknya dolar dolar ya US dollar bisa dibantu oleh teman-teman cabang gitu. Nah, kalau misalkan kemarin gini juga, ini kan yang penting misalkan 12 bulan lunas. Misalkan ada beberapa case yang kesulitan itu, nanti si jamaah, cuma kan kita berbicara kadang dolar juga naik turun gitu kan. Jadi yang penting disampaikan aja. Ini bisa nanti supaya sekali store, nanti di tahun di bulan ke-12 saja atau nunggu 1 tahun baru bisa apa namanya melunasi. Yang penting nanti si jamaahnya ini mau apa namanya mau komitmennya seperti apa. Kalau dia rasa kesulitan seperti tadi, bisa nanti distorkannya pas di bulan ke-12 gitu atau di dalam 1 tahun. Yang penting di dalam 1 tahun ini jamaah sudah DP 1.000 dan sudah melunasi apa namanya pelunasan DP tambahan 4.000 jadi total jadi 5.000. Itu sih paling Bu kalau misalkan apa namanya terkait kesulitan si jamaahnya Ibu. Karena tadi konsen kita buka rekening juga, jadi memang ada aturan baru di tahun ini aturannya yang karena saya khawatir banget khususnya yang tabungan ini kalau secara lihat administrasi banyak jamaah yang ada kendala, kemudian ada juga yang ketika tidak apa namanya eh, nggak benar-benar kadang saya pun nggak kepantau benar per bulan ya. Ada yang mengalami apa 1 bulan itu nggak terbayarkan tuh. Nanti khawatir apa namanya dan ternyata di tengah jalan pun ada yang oh kayaknya berat akhirnya mundur. Nah, aturan barunya adalah ketika jamaah mundur, ini rekening ini harus ditransfer ke rekening atas nama jamaah tersebut. Itu sih poinnya yang menjadi apa ya kewajiban kenapa harus jamaah buka rekening BSI gitu. Kalau yang eh, signature itu aman karena kan DP-nya memang 5.000. Jadi kalaupun misalkan dari BPK refund dari apa biaya haji itu kan 4.000 kita masih pegang yang 1.000-nya gitu jadi aman itu memang haknya jamaah tapi kalau udah yang tabungan DP jamaah baru 1.000 ketika batal nilainya 4.000 itu sih yang dikhawatirkan makanya yang sudah daftar pun kita sarankan ataupun kita apa ya arahkan untuk bisa membuka rekening atas nama jamaah tersebut apalagi kalau udah terindikasi oh kayaknya nih mau macet nih itu mohon banget untuk cabang agak sedikit terbuka dan aware ke apa ke jamaahnya ngelihat tuh kayaknya khawatir potensi nih gitu kan diarahin untuk buka rekening khawatirnya yang lancar saja bisa jadi tadi kendala khawatirnya zamannya udah mau mundur kita suruh buka rekening makin susah tuh makin mundur-mundur makin nunda-nunda makin nggak mau makin susah tuh untuk membuka rekeningnya mumpung jamaahnya baru daftar apa namanya udah DP misalnya masih masih hangat nih masih bisa untuk diarahkan ini diarahkan meskipun tentunya tentu ada mungkin ada kesulitan-kesulitannya tapi insya Allah lebih mudah di awal daripada nanti pas saat jamaah itu
udah indikasi mau batal gitu, lebih susah lagi nanti buka rekeningnya. Itu tadi sih yang menjadi keharusan buka rekening BSI Bu gitu kan. Itu saran dari saya mungkin. Oke ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Satu lagi teman-teman sebelum lanjut ke platform khususnya umur ya, karena ini dari pusat kita juga sudah mulai perapihan mengenai data dokumen ya, melanjutkan mungkin yang sebelumnya itu El Hamzah, kita ada aplikasi baru ya di platform. Kalau untuk yang haji alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan, meskipun mungkin yang masih lama-lama masih belum semuanya ter apa terupdate di platform ini. Kita masih cek and recheck untuk agar semuanya semuanya pindah ke platform gitu. Nah, nanti umroh pun selanjutnya baik yang block seat ataupun yang retail ngambil ke apa namanya ke pusat, ini semuanya juga sudah mulai diarahkan ke sistem atau platform MIW ya. Maka untuk haji boleh satu lagi, kalau nggak ada kita lanjut. Ada? Cukup ya Bapak Ibu, nanti eh untuk teman-teman ini sebetulnya kita memfasilitasi, jadi eh khususnya terkait knowledge haji ya Bapak Ibu. Jadi memang disayangkan kalau yang belum bisa ikut. Karena kadang sudah di Zoom pun suka masih ada yang lupa, masih bertanya. Kalau pertanyaannya masih, khawatirnya gini, ketika bertanya kitanya lagi luang mungkin bisa bisa cepat dijawab ya. Yang jadi khawatir ketika udah di hadapan jamaah kemudian ada pertanyaan yang belum bisa jawab, itu kan sayang, nanti jamaahnya menjadi tidak potensial untuk menjadi closing ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi diusahakan mungkin bagi teman-teman yang belum sempat ikut pun bisa apa namanya mempelajari nanti untuk produknya dan bisa bertanya supaya bisa memahami sedetail mungkin. Karena teman-teman sales pusat pun yang senantiasa setiap hari ngelihat masih ada aja yang masih suka lupa ataupun keliru memahami paket-paketnya. Saya saya pun kadang masih masih lihat lagi, mempelajari lagi, saking apa namanya harus benar-benar paham dan menguasai ketika ada jamaah yang memang bertanya langsung tuh. Ya, teman-teman. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Mas Sukron ya teman-teman. Semoga mudah-mudahan masih stay tune ya. Oke, terima kasih. Sebentar ganti ini dulu ya.